Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Di nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus baik sungguh terang baik. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam pelayan kita pada pagi hari. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita. Itu boleh kita mulai dengan firman Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya.
kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Ada sukacita bagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita dari dalam, dari apapun keadaan kita, apapun yang pergumulan kita hari ini. Tapi kalau ada sukacita dari Tuhan, kita mampu memuji, kita mampu menyembah, dan kita mampu mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, fakta atau mitos? Bapak Ibu, ketika ada kabar nanti malam minggu atau minggu malam Senin, ono jalanan, ono karnaval, ono apa lagi, orkes. Fakta atau mitos? Kalau orang-orang pada berbondong-bondong melihat, fakta atau mitos? Fakta, betul? Ketika ada dung apa jaranan, dung apa lagi, karnaval apa lagi, ya itu fakta. Gak peduli, tidak peduli mereka akan berbondong-bondong. Nah kalau kita kan bermainnya di jalan, di jalan poros yang ada, jadi kita lihat kalau ada tontonan, Bapak Ibu, gak usah dikentongi, gak usah disuruh, budal berangkat. Itu fakta, ya. Mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, menyediakan waktu, berangkat sampai malam, sampai buyar. Kalau orang Jawa katakan bahwa sampai geletak kendang, gitu ya, geletak kendang gitu, ditanya sampai geletak kendang. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, nah, ketika kita mendengar jadwal ibadah, ketika kita tahu bahwa ini adalah hari Minggu, ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ketika sudah 6 hari bekerja, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ketika kita tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu, ketika hari ini ada jadwal ibadah, bagaimana perasaan yang panjenengan? Waduh, ibadah lagi, waduh, minggu lagi, waduh, bangun pagi, waduh, ketemu itu lagi. Atau menjadi beban, waduh, atau semangat, yes, kayak gitu. Aku lihat di minggu, aku sudah melampiaskan isi hatiku kepada Tuhan dengan sekarangku dewe, pas aku mau teriak. Kira-kira bagaimana perasaan panjenengan ketika hari Minggu itu datang, ketika jam ibadah itu mulai diumumkan? Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, berbicara tentang cinta mula-mula. Kalau dulu saya sering mendengar ya, cinta mula-mula itu, Bapak Ibu tahu cinta mula-mula ya, seperti orang jatuh cinta. Bu, aku kalau hari Kamis gak ibadah rasanya kaya orang singkuran. Bu, kalau aku di minggu gak ibadah rasanya kaya orang singkuran. Ini namanya cinta mula-mula, jatuh cinta dengan Tuhan. Nah, seringkali kita dengar jam ibadah atau jadwal ibadah ya, ketika tiba sangat berlawanan ketika kita itu lihat jalanan, ketika kita lihat apalagi, ketika kita lihat karnaval, ketika kita lihat bantengan, ketika kita lihat apalagi orkes yang ada. Seringkali sangat berlawanan kalau sudah tahu jadwal ibadah, sudah tahu jam ibadah, sudah tahu hari Minggu, sangat berlawanan dengan ketika ada jaranan. Itu fakta Bapak Ibu. Fakta jaranan, yang ketika ada jaranan dan bantengan dan karnaval, fakta mereka sangat antusias untuk melihat, untuk
sak miliar. Apakah begitu? Tidak. Jelas dia akan meloncat. Semua orang di situ harus dikasih tahu. Wes pasti semua sak miliar deh. Tangi piopo mantul. Nah, ini yang dialami oleh Daud. Dia memiliki energi yang luar biasa. Ketika ya dikatakan diajak, mari datang ke rumah Tuhan. Jadi ketika orang-orang sekitar berkata, mari datang ke gereja, hati Daud melonjak, hatinya Daud itu kegirangan. Itu Daud alami ketika diajak ibadah. Apakah kita seperti itu ketika diajak ibadah? Tak, ayo ibadah. Bu, ayo ibadah. Lendong, ayo ibadah. Apakah hati kita seperti Daud? Bersuka cita, semuanya. Apakah hati kita seperti itu? Ya, bersuka cita itu artinya apa sih Bapak Ibu? Ya, sangat senang, gembira, bahagia, penuh syukur, ada kedamaian yang sedalam. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia bersuka cita karena apa? Dia bersuka cita karena bertemu dengan Tuhan. Ayo, ini yang dialami Daud. Kayak anak lotre, loncat, dia bergembira, bersuka cita, senang. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kalau dilihat dari sana, tempat ibadahnya Daud itu tidak seperti tempat kita. Bapak Ibu, tempat kita enak, pinggir embong, cedak, embongnya halus. Apa mana sih tulis kendaraan, wampang dan teko. Kita mau buatkan gampang di tempat ibadah kita. Gak ada jalannya yang rusak. Tetapi yang pada waktu itu Israel kuno, mereka harus berjalan kaki. Bukan 1 kilo, 2 kilo. Berjalan kaki berhari-hari. Melewati panas. Ada debu jalanan. Yang mendaki secara fisik itu lelah. Itu waktu itu orang-orang Israel. Bayangkan. Ya, kok bisa nih Daud aku bersuka cita tidak ibadah itu. Padahal berhari-harinya seperti Kak Minje yang ada, dia lalu harus ke kota itu berjalan 3 hari 3 malam. Bapak Ibu bayangkan jenengan pergi embong cilik, nah gitu, kan lampu, kan sinyal. Panjenengan paling harus ngomel-ngomel, ayo pindah, ayo pindah, itu terjadi. Ketika dulu ya kita dulu ibadahnya cuma satu. Dulu itu zaman saya ibadahnya hanya di di Gunung Gerejo saja. Gitu. Saya kalau pemuda itu saya berangkat malam, berjalan kaki ibadah di situ. Itu dulu. Kalau sekolah minggu saya berangkatnya pagi, jam 6 itu zamannya Badirno, saya berangkat dari situ. Saya berangkat ke situ, nggak capek. Padahal dari atas sampai ke sana, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Perbedaan gereja kita, tempat kita hari ini, rumah Tuhan hari ini dengan rumah Tuhannya orang Israel sangat berbeda. Berjalan berhari-hari, ada panas, naik turun gunung. Nah kita cuma di depan saja ya, hanya berapa kilo. Mungkin yang jauh hanya yang di atas saja. Semuanya dekat, yang dekat dengan gereja. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi
bisa akan membosankan. Tetapi gereja adalah tempat untuk menikmati hadiratnya Tuhan. Amin. Di gereja adalah tempat untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Dia tahu ya, dia tahu siapa yang dia akan temui di gereja. Dia tahu siapa yang dia temui di rumah Tuhan. Dia tahu benar, makanya senang. Gitu loh. Coba kalau kita datang ke gereja, Bapak Ibu, dengan suasana hati, aduh, terpaksa. Aku pengen ketemu konco, enggak ada gereja, ada seopo, konco ini. Aku kok kepingin ketemu Bu Yuyun, di gereja Bu Yuyun nggak bisa, kok bisa. Apa yang terjadi? Jangan pasti kecil. Tapi tahu tidak, datang dari rumah, pergi ke rumah Tuhan, pergi ke gereja, aku kepingin ketemu Tuhan, amin. Aku kepingin ketemu Tuhan, besok sing liyane kok dhisik, aku kepingin bersekutu dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud, ya. Dia tahu siapa yang akan dia temui. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kalau ke gereja siapa yang akan Bapak Ibu temui di gereja? Amin. Kalau Bapak Ibu tahu siapa yang Bapak Ibu temui di gereja, Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa dengan apapun. Karena kita tahu di gereja aku bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dapat saat kita datang ke gereja? Pertanyaannya, apa yang dapat ketika aku datang ke gereja? Aku datang dengan beban berat, aku pulang malah tambah lagi. Apa yang kita dapat saat kita datang ke gereja? Apa yang terjadi saat kita datang ke gereja? Itu kan perlu dipertanyakan pada diri kita. Apa sih oleh guna gereja? Apa sih tak temui di gereja? Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi, gereja, rumah Tuhan, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar gedung gereja batu bata yang ditumpuk, ada musik, ada WL, ada semua, bukan. Tempat kita bertemu dengan Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada perkumpulan orang percaya, perkumpulan orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, ngapain kita ada di sini? Ngapain kita ada di rumah Tuhan? Kalau kita nggak percaya dengan Tuhan, ngapain? Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada. Ngapain kalau kita nggak percaya ada di rumah Tuhan? Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita kehilangan, ya, seringkali kita ibadah itu kehilangan sukacita. Jadi budal melerung mulai yang melerung, ya, budal nesu balai yo jeng nesu, apalagi budal tak marah pulang yo marah. Ini yang terjadi, kita kehilangan sukacita karena apa? Kita datang hanya sekedar kewajiban, kewajiban menang gereja. Aku melekat nang gereja, aku mulai apa-apa dilayani di gereja, kewajiban. Ini kewajiban. Makanya ketika kita ibadah, kita nggak dapat apa-apa karena kewajiban. Tapi lek aja dengan yang tadi Bapak jangan ngomong bahwa aku mau bertemu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, sukacita itu akan lahir dari dalam, ya, sukacita itu akan lahir dari dalam hati kita ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mengalami hadirat Tuhan. Inilah yang akan mengubahkan hati kita. Ketika kita datang, nanti lesu beban berat, kita akan terus bersukacita. Kita bisa mengucap syukur. Kita datangnya dengan yang tadi tidak dengan tertawa, ada di gereja benar-benar sukacita. Dan dalam sukacita ini, saat kita menyanyi, saat kita mengangkat tangan menyembah, saat kita mendengarkan suara Tuhan melalui pujian, saat kita menikmati hadirat Bapak Ibu, dalam hadirat Tuhan, aku akan dipulihkan. Makanya kadang-kadang Pentekosta ini kayak orang gini. Kenapa dikatakan kayak gini? Mari buyu-buyu tepuk tangan nangis. Mari nangis buyu-buyu meneh tepuk tangan. Menikmati hadiratnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu baik, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, luar biasa Tuhan kita. Jadi hari-hari kalau di gereja menangislah. Kalau mau menangis, menangislah. Tidak ada yang larangan. Bersukacitalah. Tidak
gereja, rumah Tuhan, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sering dan cuma ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, mulai mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Yang kedua, ya, gereja adalah tempat yang sukacita, di mana sukacita itu akan mengalir, sukacita itu akan yang tertular atau sukacita akan mempengaruhi orang lain. Karena firman Tuhan di dalam Roma 12:15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis, berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Ya, saya mau tanya Bapak, ketika Bapak Ibu melarang orang sedang berdukacita, apakah Bapak Ibu ketawa ketika orang yang meninggal? Ya kapan tuh sambil tertawa? Apakah seperti itu? Enggak kan? Dari sungguh bukan. Ya nonton ya, singkumat ya Pak, kan nonton kan? Nah, begitu juga sukacita, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Jangan sampai ada sendirian di tengah keramaian di gereja, temannya banyak tapi kayak sungguh ini sendirian di tengah keramaian. Ini yang sering terjadi. Aku gak dikoncowe kok, aku gak ditakoni, sendirian di tengah keramaian. Kan jelek. Lah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hati-hati dengan siapa kita berkumpul. Jadi saya katakan bersukacita dengan orang yang bersukacita ya. Jadi carilah kelompok yang bisa menyemangati panjenengan kali kelompok. Jangan cari yang malas. Carilah orang yang bisa menyemangati kita. Ibadah itu kelompok, bukan individu yang terdewe. Nang gereja longgo, ngene dhewean, kakung cedhek ambek kancane. Kelompok Bapak Ibu, persekutuan Bapak Ibu itu gereja. Gitu. Persekutuan bukan sendirian, bukan dewean, bukan individu. Ya. Kalau sendiri kita nggak bisa bertumbuh, nggak akan bisa bertumbuh. Jadi ketika kita lemah, ya ajaklah yang lain untuk bersemangat. Ya. Ajaklah yang lain untuk bersemangat. Semangat kita bisa menular kepada yang lain. Dan jadilah agen penyemangat. Semangat kau usah jauh-jauh dulu buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu, buat keluargamu. Jadilah agen penyemangat, ya. Mengajak keluarga kita untuk semangat mencari Tuhan. Atau justru kita ini membawa aura yang malas. Itu pertanyaannya. Setelah Bu, gereja. Setelah Pak, gereja. Jadilah agen penyemangat bagi keluargamu, ya, untuk semangat mencari Tuhan, bukan agen yang membawa kemalasan, bukan. Alangkah indahnya ketika kita beribadah bersama keluarga kita, ya. Yang bawa motor goncengan dengan istrinya, dengan suaminya, yang jalan kaki bersama-sama dengan anaknya. Alangkah indahnya. Jadi Tuhan, alangkah indahnya kata firman Tuhan, jika saudara itu berukun, betul? Kenapa? Kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Oleh uli kebenaran, cekcokan ambil keluarga yang gak akan ada berkat. Bagaimanapun gak akan ada berkat. Gak akan ada berkat. Karena yang ada berkat di mana ada kesatuan, di mana ada kesatuan di sana ada berkat. Lepas kerengan dora orang, apalagi suami istrinya, tidak akan ada berkat. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat kita bersemangat? Apa yang membuat kita bersemangat saat kita datang kepada Tuhan? Dan apa yang membuat kita tidak bersemangat saat kita datang kepada Tuhan? Apa yang semua yang dikasih Tuhan? Apa yang membuat kita tidak bersemangat saat kita bergereja? Coba Bapak Ibu lihat dan tanyakan, ya, dan belajarlah kepada mereka yang setiap hari melayani Tuhan. Belajarlah, lihat mereka. Lihat mereka yang lain. Kalau kita sudah mulai tidak bersemangat
mereka. Kenapa mereka masih semangat? Gak ada PK, gak ada balas, gak ada ucapan terima kasih, gak ada. Kenapa mereka masih semangat? Kenapa mereka yang melayani tidak dapat perhatian, mereka masih semangat? Kenapa mereka yang melayani tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada penghormatan? Kenapa mereka masih semangat? Kenapa mereka masih semangat? Maka kalau hari ini kita kurang semangat, coba tanya mereka yang semangat. Apa itu semua yang dikasih Allah? Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Amin. Kenapa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, coba tanya kepada pelayan Tuhan, berapa air mata yang sudah kau tumpahkan Bapak Ibu? Berapa tenagamu yang kau sudah berikan? Berapa uangmu, berapa waktumu yang sudah diberikan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita kasih Tuhan? Apa yang membuat kita semangat? Karena kita tahu bahwa ini bukan miliknya, bukan milik kita, ini miliknya Tuhan. Apa yang membuat kita semangat? Upah kita tidak dari dunia ini. Yang membuat kita semangat saat kita pulang ada mahkota kehidupan upah kita daripada Tuhan. Jangan jemu-jemu melayani Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik, tetap semangatlah. Kalau kita tiba waktunya, kamu akan terima upahnya. Itulah yang membuat saya semangat sampai hari ini. Saya tidak butuh validasi, saya tidak butuh pengakuan, saya tidak butuh ucapan terima kasih, saya tidak butuh penghormatan, saya tidak butuh pujian. Tapi yang membuat kita semangat sampai hari ini, karena tak tahu upah kami bukan di dunia ini. Bisa semangat, karena Bapak Ibu bisa semangat. Kenapa kita tidak bisa semangat? Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, gereja, rumah Tuhan adalah tempat pemulihan. Sing rusak didandani, sing gak bener di tempat nol, sing gak di api, sing elek di dadeno api. Tempat pemulihan. Jadi di gereja bukan tempatnya orang kudus, orang baik, tapi tempat pemulihan. Itu salah kalau kita gereja cari orang baik, salah. Semua tempatnya di gereja dan tempatnya orang tidak baik, tapi tempat orang yang akan dipulihkan, tempat orang yang akan dibenarkan, tempat orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan di dunia penuh dengan tuntutan. Hingga kemarin kami menghadiri hamba-hamba Tuhan, ada tim dari Bekasi yang ada. Dunia penuh dengan tuntutan. Beliau katakan bahwa kalau bukan panggilan Tuhan, saya tidak akan bisa berdiri sampai hari ini. Apalagi mereka katakan hidup di Bekasi, full timer, nggak bekerja, fokus melayani Tuhan. Dia katakan bahwa dia tidak dapat PK, dia tidak dapat, dia hanya dapat belas kasihan daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Punya anak, dia harus menyekolahkan anak. Ya, dunia hari ini penuh dengan tuntutan yang ada tekanan kerja, ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam pelayanan, ada cemas, ada ketakutan yang ada. Itu yang terjadi. Dan ketika kita menghadapi hal seperti terutama masalah keluarga, ini banyak terjadi ketika masalah keluarga membuat orang itu jauh dari hadirat Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, terutama masalah keluarga. Makanya Tuhan firman berkata, ketika kamu melayani, ketika kamu menjadi hamba, layani dulu keluargamu, gembalakan dulu keluarga, lalu kamu menggembalakan yang lain. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita melangkah masuk ke gereja dengan hati yang tulus, artinya apa? Tuhan, ini loh bebanku, aku bawa di bawah kaki salibmu. Ini loh masalahku Tuhan, aku bawa di bawah kaki salibmu. Jangan fokus kepada masalah, fokuslah kepada kebesaran Tuhan, fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Ketika kau fokus dengan kebaikan Tuhan, ketika kau menaruh hidupmu, masalahmu, pergumulanmu di bawah kaki Tuhan, engkau pulang akan membawa kemenangan. Amin Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Makanya hari ini ketika kita pulang dari gereja, kita harus mengalami kemenangan, kita harus mengalami kemerdekaan, kita harus mengalami pemulihan.
hamba Tuhan, jangan dibawa sendirian. Takut. Aku bawa beban di bawah kaki salib Tuhan. Tuhan katakan, sudah selesaikan. Sudah tak selesai mau di atas kayu salib. Sudah tak selesai mau engkau menaiki. Sudah diselesaikan oleh Tuhan. Masa kita nggak percaya? Fokus pada kebesaran Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Fokus dengan kebesaran Tuhan. Kalau aku hidup hari ini semua karena kebesaran Tuhan. Fokus pada kebesaran Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kalau pada masalah ada pergumulan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, itulah yang harus kita ingat. Besar kasih Allah pada kita. Kalau punya masalah, punya pergumulan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebesaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, kondisi hati kita saat pergi beribadah, saat datang ke gereja, menentukan berkat yang akan kita bawa pulang. Jadi kondisi panjenengan kali pulau saat datang ke gereja menentukan berkat yang akan kita bawa pulang. Ya, ketika kita datang dengan ucapan syukur, engkau pulang akan dengan kelimpahan. Ketika kau datang, ya, tapi ketika kau datang dengan marah-marah, dengan sungut-sungut, dengan putus asa, dengan kecewa, dengan sakit hati, dengan kepahitan, sekalipun khotbahnya terbaik, sekalipun khotbahnya yang terbaik, yang khotbahnya yang enak, sekalipun pujiannya indah-indah, tidak akan menyentuh hati kita. Karena suasana hati kita yang tidak baik. Jadi jangan salahkan yang khotbah, jangan salahkan yang WL, hati kita. Ketika kita datang, itu akan menentukan berkat yang akan kita bawa. Saat kau datang dengan ucapan syukur, walaupun ada masalah, kau tetap bersyukur, kau pulang akan membawa berkat kelimpahan yang daripada Tuhan. Tapi kalau mau ngomel, sungut-sungut, kecewa, sakit hati, kepahitan, sekalipun ditatakan pendeta yang terhebat datang ke tempat ini, yang menurut dunia hebat, sekalipun yang pujian penyembahan kita serahkan kepada penyanyi-penyanyi rohani, nggak akan mengubah hidup panjenengan, nggak akan bisa menyentuh hati panjenengan kalau hati panjenengan kita baik, akan tetap sama. Tetapi jika perlu ucapan syukur, sekalipun hanya pujian sederhana, sekalipun hanya perkataan firman Tuhan yang sederhana, itu akan menyentuh hati. Kembalilah ke hati. Tapi hari ini yang kita salahkan adalah penyampai khotbah, yang kita salahkan adalah pembawa pujian. Waduh, dari kata-kata kak mengenai kata-kata itu. Waduh, peningkau nilai khotbah yang sekarang kata-kata karena hati kita salah. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, jika hiburan dunia, jalan kepan, bantengan, karnaval, orkes, kita bisa memberi waktu, kita bisa memberi uang, kita bisa memberi tenaga, kita bisa memberikan segalanya. Masa datang kepada Tuhan hanya dengan sisa-sisa, dengan sisa-sisa hati yang mengalir. Ini nyata kenyataan dunia.
dekat, tapi kita tidak mau datang kepada yang mempunyai berkat. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan ibadah menjadi ibadah yang biasa biasa. Jadikanlah ibadah yang luar biasa, sempurna. Engkau mengalami perubahan, engkau mengalami Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, Ibrani 10 ayat 25, janganlah memecahkan diri dari perhimpunan ibadah-ibadah yang ada, yang dibiasakan oleh banyak orang. Di luar sana ada banyak orang biasa gak beribadah, tapi kita jangan. Aku gak biasa gak ibadah, aku biasanya beribadah. Amin Bapak Ibu. Ayo. Aku gak biasa gak ibadah, aku biasanya beribadah. Itu yang biasa. Jadi janganlah menjauhkan diri, janganlah engkau membiarkan dirimu, janganlah engkau membiarkan dirimu, janganlah engkau meninggalkan ibadah yang ada. Artinya apa? Yang dengan sengaja memutus hubungan dengan Tuhan. Dengan sengaja memutus hubungan dengan Tuhan. Dengan sengaja memutus hubungan dengan Tuhan. Cuma mereka diberkati Tuhan. Dengan sengaja memutus hubungan dengan Tuhan, dengan sengaja memutus hubungan dengan sesama. Karena hari ini ketika beribadah, ada persekutuan dengan Tuhan, ada persekutuan dengan sesama orang percaya. Tapi ketika kita sengaja tak perlu itu, tak ibadah, sedang tak ketemu ngomongnya. Setiap minggu, setiap ibadah, kita makan dengan makanan yang sama. Kenapa yang lain bisa bertumbuh dan kenapa kita tidak bisa bertumbuh? Semua makan makanan yang sama. Ya. Atau mungkin makanan itu kita buang. Itu beda dari situ. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Di dalam gereja kita dikuatkan firman, kita dikuatkan pujian. Di sana ada hibur, di sana ada dorongan, ada pertemuan yang menguatkan di sana. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, iblis akan selalu pakai cara, banyak cara, supaya jemaat, supaya kita kecewa, supaya kita terluka, supaya kita malas. Kenapa? Supaya tidak mengalami Tuhan, supaya tidak mengalami Tuhan. Akhirnya apa? Rapuh. Akhirnya apa? Mudah patah. Itu yang diharapkan oleh iblis. Rapuh, mudah patah. Jadi datanglah ke gereja, datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, maka kita akan pulang membawa kemenangan. Jadi waktu melangkah ya, ke gereja, ini tergantung perasaan kita. Ya. Minta Tuhan untuk memulihkan sukacita kita. Minta Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Itulah yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita sama-sama menikmati ajaran Tuhan. Apapun masalah yang jadi, apakah apapun berkumpulan banget, sama-sama kita kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan sukacita Tuhan. Ada wanita 12 tahun sakit pendaratan, tapi dia tidak kehilangan sukacita. Walaupun hartanya sudah habis, dia tetap mencari Tuhan. Asal ku jamah jubahnya saja. Pada kalau ketemu Tuhan Daud, asal ku jamah jubah, dia tetap mencari Tuhan. Daud, kembali lagi ke Daud. Dia berani berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang lain datang ke rumah Tuhan. Apakah Daud tidak punya masalah? Dari kecil dia sudah dibeda-bedakan oleh orang tuanya. Dari kecil dia sudah dibedakan. Kakak-kakaknya dia disekolahkan, Daud tidak. Dia harus di padang. Sudah dikucilkan. Mungkin hari ini kita mengalami demikian. Mas-masku disayang, aku tidak disayang. Yang lain disayang, aku tidak disayang. Mungkin hari ini juga mengalami seperti itu. Bahkan ketika Daud disuruh oleh bapaknya pergi kirimkan makanan untuk kakak-kakaknya sedang perang, kan sepertinya dipameri dengan keberhasilan kakaknya. Kirimkan makanan buat dia. Dia di padang disuruh ngirim makanan. Apakah di sana ada makanan? Daud tetap perang. Nyampe di sana dia berbuat baik, mengirim makanan buat kakak-kakaknya. Apakah diterima dengan baik? Laporkan Rene. Karena dalam perang kan, aku ngerti, licik hatimu. Bayangkan Daud mengalami hal seperti itu.
mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistin. Seharusnya Raja Saul berterima kasih kepada Daud. Tidak. Justru dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Itu Daud. Tetapi Daud masih mampu berkata, aku bersuka cita ketika aku datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, masalah kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan jangan sampai masalah menghalangi kita mengalami kehadiran Tuhan. Semua punya masalah, semua punya pergumulan. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Mari kita mau datang ke gereja, alami hadirat Tuhan. Apapun masalah, apapun pergumulan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, engkau pulang yang sakit membawa kesembuhan, yang lemah engkau pulang akan membawa kekuatan, engkau yang susah pulang akan membawa sukacita mendapat penghiburan. Apa yang hilang pengharapan pulang engkau akan diberikan pengharapan oleh Tuhan. Hari ini putus asa diberikan pengharapan oleh Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan mati setia. Puji nama Tuhan. Semua juga biar coba menyembah. Saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Jangan tengok kanan kiri seberapa masalah, tetapi posisikan hatimu di hadirat Tuhan. Sebesar apa masalah Tuhan, tapi aku mau menikmati hadirat-Mu. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Engkau yang datang penuh dengan beban berat, yakinlah di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Kau pulang membawa sukacita. Haleluya Tuhan. Jangan halangi kuasa Tuhan untuk bekerja di tempatmu. Jangan halangi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu, dalam hatimu. Hari-hari ini kita tidak sedang mencari khotbah yang enak. Kita tidak sedang mencari pujian yang enak. Tapi koreksi hati. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu pagi hari ini kami datang dengan rasa sesak. Rasa sesak di dada. Engkau tahu Tuhan. Ada himpitan, ada tekanan dalam hidupku Tuhan. Engkau tahu Tuhan.
Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan yang terbaik dalam doa kita pada pagi hari ini dengan berdoa sebelum kita masuk ke dalam doa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati kita Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih berkat ya Tuhan firman-Mu yang begitu ya Tuhan luar biasa pagi hari ini. Dan tiba saatnya ya Tuhan kami akan memberi persembahan ya Tuhan lewat kekuatan kami. Biarlah ya Tuhan apa yang kami tabur pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Akhirnya dia bertugas saya bersama. Untuk ibadah kita minggu ini bukan hari Kamis Bapak Ibu, hari Jumat ya. Hari Jumat di kediaman Bapak Tian ya, di Bamuk Bapak Tian ya. Jadi ibadah rumah tangga itu hari Jumat bukan hari Kamis ya. Hari Kamis kita kosongkan, kita buat hari Kamis itu Kak Vika mau bersama-sama dengan anak tamborin untuk belajar tamborin ya, itu hari Kamis. Itu jadi Kamis kosong. Dari ibadah kita, ibadah rumah tangga hari Jumat jam 4 sore. Tempatnya Berdom. Ya, jangan sampai salah lagi ya, Mbak. Nanti salah lagi ya. Yang di waktu itulah tempatnya. Yang itu saja mengingatkan anak-anak yang mau KKR hari ini, pemuda-pemudi, terus sekolah minggu, bukan sekolah minggu ya. Yang kelihatan besar aja, anak pemuda-pemudi. Nanti 1:30 sudah siap. Ya, yang di bagian timur itu bisa di gereja, nanti yang bisa perjalanan ya di jalan sana, atau memang parkir di sini aja, ya. Tampil dulu di gereja. Kalau yang naik motor nanti ketemuan di mana ini? Pak Slamet, ya, Pak Slamet. Mau nyebrang Indomaret, mau nyebrang Dampet gitu ya. Atau kalau sudah tahu di SMA Negeri 1 Dampet, di Semandang, Semandang, ya di situ ya. Nanti di situ tadi acara KKR-nya di situ ya. Nanti itu ada banyak orang di sini ya. Itu saja yang mau KKR ibadah kita bersama ya hari Minggu jam